dalik tidak seperti itu. Kita semua sedang berproses menuju pada kebaikan. Semuanya digerakkan oleh Allah, tetapi Allah memberikan kehendak kepada manusia untuk memilih jalan yang baik, jalan yang buruk. Oleh karena itu Allah memilih Rasulullah Muhammad SAW, para nabi, para ulama, semua ahli silsilah itu untuk menyeru kepada kebaikan, supaya ruh kita ini yang terpenjara di dalam tubuh itu cepat-cepat kembali kepada Allah dalam keadaan benar-benar tenang bersama dengan Allah dari sekarang dibimbing. Begitu. Kita bersyukur dibimbing oleh guru ruh kita yang bukan hanya membimbing ruhnya saja, tetapi bimbingan ruh ini terpancar di dalam dohir kita yang terbukti di dalam naskah tanbih. Itu adalah bentuk aplikasi yang senantiasa harus kita amalkan. Jadi tanbih yang tadi dibacakan oleh Kiai sana itu bukan hanya untuk di mulut, Ibu. Dengarkan kata-katanya satu persatu. Nanti kalau amaliyahnya sudah istiqomah, itu semua akan lahir dengan sendirinya dari diri kita. Itu cahaya batin para pezikir itu akhlak tanbih. Ya, seperti itu. Kadang-kadang pernah nggak satu ketika Ibu lagi banyak masalah, lagi banyak kesulitan, tiba-tiba ada saja orang yang menolong. Padahal yang menolongnya bukan orang yang kita kenal. Pernah nggak? Pernah nggak? Itu karena kita punya magnet kebaikan, karena kita punya cahaya, sehingga orang lain melihat kita itu rasanya kok sayang sama orang itu. Saya nggak tahu kenapa, kok saya rasanya pengen nolong. Itu yang menggerakkan Allah, karena di dalam tubuh kita, di dalam ruh kita ada cahaya Allah, sehingga satu frekuensi. Mengapa ada orang dibenci padahal dia ahli, padahal dia rajin zikir? Kenapa? Belum menyatu, belum mengakar, belum meraga sukma, belum menusuk ke dalam pori-pori jantung, pembuluh darah, bulu, semua belum. Masih berproses. Ya, belajar berzikir saja seperti itu, apalagi kalau tidak. Jadi kita semua di sini sedang berproses menuju suci. Semua sedang berproses menuju suci. Ya. Apa tadi yang pertama? Lupa. Yang pertama tadi apa? Lupa. Kenapa? Hikmah sohbah. Hikmah sohbah. Yang pertama apa tadi? Dari ragu menjadi yakin. Yang kedua dari sombong menjadi rendah hati. Yang ketiga ini, dari lalai, dari goflah menjadi ingat. Karena kita senantiasa bersama dengan yang senantiasa mengingat Allah, jadi kita terbawa. Ya, saya dekat dengan orang yang rajin, ke bawah semangatnya, semangat rajin. Apalagi dekat-dekat dengan Tuan Syekh. Sering-sering sombah ke sana ke sini rasa bertemu dohirnya. Di absen nama Ibu Nur, Ibu Saikem, Ibu Poniem, Ibu apa lagi? Sarkem. Itu di absen ada bukunya. Kita aja nggak ngelihat bukunya. Kalau kita belum pernah menghadap langsung dohir kita, karena beliau masih ada dohirnya. Jadi dohir kita harus dibersamakan, didekatkan ke situ, ke magnet, ke inti magnet, supaya ke bawah kita tercatat. Kita memanggil ilah hadrati Sayyidi Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Masrur, tapi muka kita nggak pernah muncul. Hello. Emangnya kita makhluk halus semua? Kan kita ini masih makhluk kasar, ada dohirnya. Ya? Datanglah ke sana, ke Sirna Rasa, langsung bertemu dengan Tuan Syekh. Masya Allah, biar ke bawah. Ya, selanjutnya yang cinta dunia menjadi cinta akhirat. Masya Allah, Abah itu adalah guru yang cinta akhirat. Buktinya apa? Sirna Rasa itu adalah sebuah kerajaan. Adakah Abah mengakui bahwa itu milik beliau? Adakah satu jengkal tanah saja Abah katakan awas jangan diinjak, ini punya Aijal, kemudian dipagerin? Enggak. Adakah misalkan satu jengkal tanah di Sirna Rasa dipagerin sama Abah, awas ya jangan dilewatin, ini punya Teh Ica?
Semuanya milik bersama, semua milik Allah. Semua milik Allah. Abang persembahkan untuk kita semua bersama-sama. Sehingga kemarin pengarsa Abah itu ada orang yang dekatnya Mas Tommy menawarkan, Abah untuk penyelesaian masjid yang di atas itu, bolehlah kami kontribusi untuk menyelesaikannya. Tapi saya memohon buat proposal supaya saya bisa menyampaikannya kepada Mas Tommy agar masjidnya segera selesai. Abah bukan menolak, catat, Abah bukan menolak rezeki. Berapa sih kebutuhannya untuk masjid itu selesai? Dalam nggak butuh lama, selesai cepat. Tapi Abah bukan menolak, kata Abah, tidak usah Den, kasihan Ikhwan. Kasihan Ikhwan yang ingin sedekah, yang ingin turut serta berkontribusi mendirikan, membangun masjid. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita punya uang 1.000 di setiap manakib, kumpulkan aja di pemimpin grupnya, kumpulkan, titip misalnya kepada Ibu Haji Muhammad, saya titip untuk masjid. Itu ikut serta gitu. Abah bukan gak sanggup menyelesaikan semuanya, wallahi. Tapi bentuk kerendahan hatinya, betapa sayangnya kepada kita, sehingga uang yang kita punya ini adalah diinvestasikan di akhirat, karena itu yang akan fungsi nanti, bukan uang yang nyata sekarang kita makan. Uang yang kita makan yang dari bank itu bisa habis, tapi uang yang diserahkan kepada beliau, Masya Allah, sama beliau dialokasikan lagi untuk kepentingan umat, berlipat-lipat ganda menjadi amal jariah. Mulai sekarang punya uang 50 rupiah, 100 rupiah, 1000 rupiah, tidak dilihat nominalnya, yang penting ikhlasnya. Ya, yang penting ikhlasnya, Bu. Ridho kita mengeluarkan uang sejumlah itu karena kita memang punyanya segitu. Satu ketika saya pernah mengalami masalah. Kebetulan bisnis saya adalah travel umroh. Jadi 2 tahun sebelum keberangkatan harga yang ditetapkan kepada jemaah adalah 25 juta. 2 tahun kemudian begitu mau berangkat jemaahnya, dolarnya naik. Nggak mungkin minta lagi uang kepada jemaah. Naik, jadi seharusnya 27,5 juta, sehingga kekurangan uang itu 700 juta. Saya datang ke kamar pengarsa Abah, saya langsung sujud di sejadah di kakinya beliau. Abah, harus bagaimana ini? Harus bagaimana ini? Saya menyelesaikan ini, nggak mungkin saya meminta lagi uang kepada jemaah. Malu saya, kasihan mereka. Sudah nabung 2 tahun. Kata Abah, neangan duitna ulah di sajadah bral keluar. Lamun arek mah gunung oke itu ayeuna jadi emas. Itu ucapan Abah. Mun arek mah ayeuna oge itu gunung bisa jadi emas. Tapi Abah itu tidak sombong. Bagaimana anaknya disuruh pergi keluar, bergerak sendiri, jalankan syariahnya, berjuang sendiri. Bagaimana kamu punya kompetensi, punya kredibilitas, punya kekuatan dalam presentasi, ajak kerja sama orang lain di dalam bisnis kamu. Akhirnya benar. Sekarang kamu mau kemana? Saya mau ke Tasik Abah, mau jumpai seseorang. Akhirnya saya memohon ridhonya, memohon doanya. Saya pergi ke Tasikmalaya, berjumpalah dengan seseorang. Saya katakan saya punya bisnis, saya butuh gini, kita kerjasama. Bisakah kita saling menguntungkan? Simbiosis mutualisme sebagai sama-sama partner bisnis. Kata dia, oke, deal. Dari situ saya langsung bawa 1 keresek 700 juta. Saya bukan sedang bercerita sombong. Keyakinan kepada guru, di mana doa kita itu dibawa kepada Allah. Kita mah kotor. Kekotoran kita ini menghijab, menghalangi doa-doa kita. Oleh karena itu kita harus dekat-dekat dengan orang suci. Caranya supaya doa kita diangkat, kita harus istiqomah. Kita harus ngajul pintunya. Ngerti ngajul? Kita harus berada di tracknya, istiqomah di jalannya, supaya jalan amaliyah kita ini jadi magnet buat diri kita. Sehingga ketika kita lagi kararapat atau lagi susah, lagi kesulitan, kita memohon doa kepada Allah, berwasilah kepada guru suci, maka beliaulah yang menyampaikannya kepada Allah. Setelah itu Allah pasti akan bertanya, siapakah dia? Apa bargainingnya? Punya apa dia? Bisa apa dia? Kira-kira selama ini apa yang dia kerjakan? Tidur aja, ngeluyur aja, banyak main, atau apa? Dalam 24 jam ngabisin apa aja dia waktunya? Apakah dia senantiasa ingat kepadaku atau ingat kepada bukan kepadaku? Itu dipertanyakan
pertimbangkan, itu nggak asal. Jadi ketika Abah menjadi wasilah kita, kita harus punya bargaining. Jangan mentang-mentang tenang ada Abah, enggak gitu juga. Kita harus bikin tracknya, bargainingnya. Ya, sama seperti kehidupan di dunia, kita bisa beli apapun kalau kita punya banyak uang, betul nggak? Kita berdoa kepada Allah harus punya bargaining kita apa? Supaya itu menjadi wasilah untuk kemudahan turunnya rezeki, turunnya kemudahan. Begitu Ibu, paham ya? Selanjutnya, tadi yang pertama apa? Dari tidak yakin menjadi yakin. Yang kedua dari sombong menjadi dari lalai, goflah menjadi ingat. Keempat, cinta akhirat. Cinta dunia menjadi cinta akhirat. Kemudian yang kelima, dari kotor hati menjadi bersih hati. Ketika kita dekat-dekat yang suci, itu ke bawah suci. Kita akui kita ini kan banyak sekali dipenuhi otak kita ini dengan hati. Karena di otak kita dipenuhi oleh hati kita yang kotor, otak kita jadi kotor, mulut juga jadi kotor, mata kita jadi kotor, melihat orang lain kotor semua. Saya melihat ibu cuma lihat jerawatnya saja. Ya. Kalau kita penuh dengan zikir, sudah terjaga oleh cahaya zikir, melihat orang lain itu hal-hal positifnya. Ya. Seperti itu. Jadi kita saling mentransfer cahaya satu sama lain. Otak kita senantiasa dipenuhi oleh banyak sekali prasangka. Ya, sehingga kita jadi kotor kepada orang lain. Betul nggak? Nah itu. Kebahagiaan tertinggi adalah terbebas dari prasangka. Orang-orang yang terlatih zikrullah itu akan lepas prasangkanya. Dirinya akan bahagia. Dan orang-orang yang bahagia itu tidak mudah disakiti, Ibu. Sama dengan nonjok angin. Silakan usil sama orang yang bahagia, karena bahagianya tidak ada syarat. Bahagianya tidak ada sebab. Orang yang sudah berzikirnya, yang sudah istiqomah, bahagia tuh nggak ada sebabnya. Nggak tahu apa sumbernya, bahagia aja. Banyak hutang, bahagia. Suaminya leweng, bahagia. Istrinya ngaco, bahagia. Nggak pusing. Loh, orang diri kita kembali kepada Allah, itu jalannya seperti itu. Biar anggap aja itu sedang riyadhah. Semua kita ini sedang diriyadhahkan oleh Allah melalui Tuhan Syekh. Jadi jaga kebersihan otak kita, jaga kebersihan pikiran kita. Ya, masih suka ibu-ibu ini suka prasangka sama orang lain masih? Ada yang masih, ada yang tidak. Masih suka bergibah? Masih suka ngomongin orang? Masih suka cari-cari kesalahan orang? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu kata Al-Qur'annya. Janganlah kau suka menyebabkan air sesama. Kesana kemari kau cerita keburukannya. Suaranya bagus. Mau disawen hilang, mau dilanjut. Ya Allah, semoga kita semua diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia Tuhan Syekh Muhammad Abdul Ghazafullah Maslul Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.